Dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang meninggal dunia dalam perbaikan unit kegiatan mahasiswa pencak silat Pagar Nusa di Coban Rais, Desa Oro-Orombo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Korban meninggal bayat pencak silat unit Malang bernama Miftah Rizky Pertama, umur 20 asal Bandung, dan Faisal Latiful Fahri asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kepolisian Resort Kota Batu tengah memintai keterangan sejumlah saksi, diantaranya peserta penerimaan dan pembaiatan unit kegiatan mahasiswa pencak silat Pagar Nusa dan pihak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 11 orang saksi yang tengah dimintai keterangan untuk mengungkap penyebab kematian dua mahasiswa asal Bandung dan Lamongan meninggal dunia di saat mengikuti kegiatan pembaiatan pencak silat Pagar Nusa UIN Malang. Peristiwa kejadian meninggalnya dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang ini berawal pada hari Sabtu kemarin telah melakukan pembaiatan anggota baru dalam unit kegiatan mahasiswa pencak silat Pagar Nusa di Coban Rais, Desa Oro-Orombo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dua mahasiswa tersebut mengikuti pembaiatan pencak silat Pagar Nusa, namun ketika di tengah-tengah kegiatan kedua mahasiswa hendak melakukan sholat asar, namun kedua mahasiswa tiba-tiba pingsan dan meninggal dunia. Kapolres Batu membenarkan ada dua mahasiswa yang meninggal dunia ketika melakukan kegiatan pembaiatan pencak silat Pagar Nusa. Karena tidak ada izin atau pemberitahuan kegiatan, laporan kejadian masuk hari Minggu bahwa ada laporan dua mahasiswa meninggal dalam kegiatan Pagar Nusa. Adapun kegiatannya dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Prosesnya diawali dari hari Jumat mereka berangkat dari salah satu sekolah di Karangploso, berlanjut hari Sabtu ke arah Kota Batu menggunakan angkutan. Jadi ini kejadian kemarin hari Minggu tanggal 7 bahwa ada laporan ya. Yang pertama laporan dua meninggal dalam kegiatan Pagar Nusa yang dilaksanakan oleh mahasiswa UIN. Kegiatan ini sedang didalamin dalam proses ya. Kami pun sudah mengecek ke universitas yang bersangkutan bahwa kegiatan ini pun tidak ada pemberitahuan izin ke kami maupun ke Satgas Covid, tidak ada sama sekali. Jadi memang betul-betul kegiatan yang di luar daripada pengetahuan baik pihak universitas maupun dari aparat setempat juga tanpa ada izin. Ada salah satu yang meninggal dibawa ke puskesmas Karangploso. Dan yang kedua karena mengalami pingsan dibawa ke Karsa Husada. Sebetulnya dalam perjalanan dari pihak rumah sakit pun sudah menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Tetapi kami di sini belum bisa menjawab apakah dua orang yang meninggal ini karena disebabkan oleh apa. Kami masih menunggu dari pihak rumah sakit maupun dari puskesmas. Jadi kalau disebabkan oleh apa, kami belum bisa menjawab. Tetapi proses sedang kami laksanakan. Ya. Sudah kami periksa 11 orang di sini, baik peserta maupun sekarang ini dari pihak lembaga juga kami lakukan pemeriksaan. Meskipun kedua mahasiswa yang meninggal dunia telah dimakamkan di daerah masing-masing, untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban, Kepolisian Resort Kota Batu tetap melakukan penyelidikan dan pendalaman dengan memintai keterangan 11 orang saksi dari peserta maupun seniornya dan dari pihak Universitas Islam Negeri Malang. Yanto Yancung melaporkan. Dua pemuda asal Kota Malang dan Kota Batu ditangkap petugas kepolisian Satreskrim Polresta Malang karena terlibat kasus pengerusakan kendaraan polisi. Dua pelaku ditangkap setelah melempar mobil patroli polisi usai dibubarkan saat akan balap liar. Dua pelaku yang berhasil ditangkap polisi masing-masing berinisial MF berusia 25 tahun warga Telekung Kota Batu dan BG berusia 25 tahun warga Permata Jingga Kota Malang. Kedua pelaku ini ditangkap pada Minggu dini hari karena terlibat kasus perusakan kendaraan polisi.
Sebelumnya pada Sabtu malam, dua pelaku MF dan BK terjaring operasi balap liar di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Kedua pelaku yang berniat kabur dihadang polisi, sehingga kendaraan yang digunakan untuk balap ditabrakkan ke mobil patroli Sabara Polresta Malang Kota. Tidak terima aksi balap liar digagalkan petugas, kedua pelaku kemudian pulang. Mereka lalu keluar menggunakan sepeda motor dan melempar mobil polisi yang sedang patroli di kawasan Soekarno-Hatta. Aksi pelemparan ini membuat kaca mobil patroli unit Sabara pecah dan bodinya penyok. Usai melakukan pelemparan, pelaku kemudian kabur dan bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Namun polisi yang melakukan pengejaran berhasil menangkap keduanya. Saat ditangkap, polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor, helm, dan pakaian yang digunakan saat melakukan aksinya. Pasal yang dilanggar adalah 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Motifnya adalah sakit hati karena tidak bisa balapan, digagalkan, lalu melempar kendaraan petugas sehingga pecah kacanya. Kejadian ini pada hari Minggu, ya, 7 Maret 2021, kurang lebih pukul 01.15. Ini adalah kendaraan patroli yang ditabrak di bagian depan karena dia tidak bisa melarikan diri, dia mundur dengan sengaja, lalu dia tabrakkan kendaraan patroli, kena di bagian depan. Ini adalah kendaraan yang digunakan untuk balap liar, yang digunakan oleh pelaku. Ada buktinya kelihatan di bagian bumper sebelah kanan belakang. Ada bekas tabrakan, ya, karena dia menabrakkan diri ke mobil patroli kita. Setelah itu melarikan diri. Sementara akibat perbuatan yang dilakukan, kedua pelaku akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 7 tahun. Simon Alfredo melaporkan. Untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan mulai melakukan vaksinasi kepada pelayanan wisata, hotel, dan restoran. Vaksinasi COVID-19 bagi pelayanan publik di sektor pariwisata. Pelaksanaan vaksinasi bagi pelayan wisata sebanyak 147 orang. Mereka terdiri dari pegawai tempat wisata, PHRI, Kemenak, dan juga untuk pelayan publik lainnya seperti petugas dari BPJS dan pedagang sekitar melakukan vaksinasi di tempat yang sama. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana Dinkes Kota Batu menjelaskan bahwa vaksinasi yang digelar hari ini masih ditujukan bagi pelayan publik. Di antaranya adalah para pedagang, pelaku pariwisata, perhotelan, dan juga guru. Sedangkan untuk vaksinasi bagi para pedagang seperti PKL Alun-Alun Batu akan dilakukan di Lipo Plaza dan Puskesmas Sisir. Hari ini targetnya untuk vaksinasi kita adalah masih di pelayan publik. Jadi kisarannya adalah di pedagang, pelaku-pelaku pariwisata, perhotelan, dan juga guru. Kiriman vaksin dari provinsi datang langsung kita alokasikan untuk sasaran pelayan publik. Jadi memang harus kita pilah-pilah karena yang datang vaksinnya pun tidak langsung banyak, sedikit-sedikit. Jadi kita harus pikirkan betul mana yang duluan, mana yang bisa ditunda. Rencananya untuk vaksinasi bagi para pelayan publik ini masih akan terus dilakukan, namun masih tergantung kiriman vaksin dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat beratnya beban kendaraan yang melintas, kerusakan jalan alternatif di wilayah Sukomulyo Pujon semakin parah. Longsoran badan jalan semakin sempit dan rawan terjadi longsoran kembali. Kepada pengguna jalan diimbau lebih waspada ketika melintasi jalan tersebut. Beginilah pemandangan yang terlihat di jalan alternatif penghubung Pujon menuju Ngantang, Kabupaten Malang, tepatnya akses jalan di wilayah Desa Sukomulyo. Penutupan akses jalan di Jalan Raya Lebak Sari, Ngeroto, Pujon berdampak pada ramainya jalan penghubung Sebalu menuju Sukomulyo maupun Bendosari.
Akibat beratnya beban kendaraan yang melintas, longsoran badan jalan semakin lebar dan memakan hampir setengah lebar jalan. Sehingga harus diwaspadai pengguna jalan yang melintas, terlebih di sisi kanan jalan tidak ada pengaman pinggir jalan dan di bawahnya terdapat jurang. Untungnya di lokasi longsoran badan jalan sudah ada pengaturan oleh warga secara sukarela selama 24 jam untuk keamanan dan keselamatan para pengguna jalan, khususnya yang melintas pada malam hari karena tidak ada lampu penerangan jalan umum. Menurut salah seorang warga, kepadatan jalan mulai berlangsung sejak subuh sampai dengan malam hari, terutama kendaraan truk banyak melintas dari dua arah. Untungnya hujan tidak turun deras sehingga kondisi jalan masih relatif aman. Di lokasi kendaraan berbagai jenis melintas karena jalan ini menjadi satu-satunya jalan yang bisa dilintasi kendaraan dari arah Pujon menuju Ngantang, sampai perbaikan Jalan Raya Lebak Saringroto selesai. Di beberapa titik jalan di wilayah Pujon Kidul sudah terlihat kerusakan jalan maupun pipa saluran air pecah akibat berat beban kendaraan yang melintas. Mulai jam 7 pagi sampai jam 3 pagi. Oh, full ya? Iya, full. Memang kendaraan yang melintas ramai ini tiap hari? Ramai tiap hari, Pak. Truk-truk? Truk muatan berat yang lewat sini. Ya. Ini kerusakan sudah banyak ya? Berapa titik ya kerusakannya? Kerusakan 3 titik. Yang paling parah yang sini, Pak. Rawan ya ini ya? Ya, rawan. Di sebelah sana juga banyak ya? Banyak. Pipa air banyak yang pecah. Banyak yang pecah ya? Banyak pecah. Ada kendaraannya juga berat-berat ya? Sebelum ada perbaikan normal, berarti jalan ini jalan utama ya? Iya, jalan utama nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat terdampak cuaca, tanaman mawar hias petani di kawasan Gunung Sari mengalami kerusakan akibat serangan jamur. Pada daun terdapat bercak hitam yang akhirnya daun rontok. Tidak hanya itu, pengiriman mawar hias masih terbatas sementara harga relatif stabil. Beginilah pemandangan di kawasan lahan pertanian bunga mawar di Bumi Aji, Kota Batu, tepatnya di kawasan Brumbung Gunung Sari. Akibat terdampak cuaca, tanaman mawar mengalami kerusakan pada bagian daun akibat serangan hama jamur. Daun menjadi rontok dan akan berpengaruh pada calon bunga mawar. Saat ini pengiriman mawar sudah berlangsung kembali ke beberapa kota, diantaranya Jakarta, Surabaya, Bali, dan lainnya. Hanya saja volume pengiriman masih belum sepenuhnya normal seperti kondisi sebelum pandemi. Hal ini berdampak pada pendapatan para petani yang juga menurun, sehingga pemasukan dari hasil panen seringkali masih belum bisa menutupi pengeluaran yang sebagian besar untuk obat, sehingga terlihat tanaman mawar yang cenderung kurang perawatan dan terkesan dibiarkan apa adanya. Menurut salah seorang petani bunga menjelaskan, kondisi saat ini sangat jauh berbeda dengan sebelum pandemi. Tidak sedikit lahan mawar berubah menjadi lahan sayuran akibat tingginya biaya perawatan. Di lokasi terlihat para petani mawar masih beraktivitas dengan normal di tengah kondisi cuaca saat ini yang mengakibatkan kerusakan tanaman. Para petani berharap kondisi pasar bisa semakin membaik sehingga akan meningkatkan daya serap volume hasil panen mawar hias petani. Sulit. Maksudnya sulitnya gimana? Sulitnya ya daunnya rontok. Rontok Pak ya? Daunnya rontok, jamur. Bukan serangan hama Pak ya? Iya, hama termasuk. Hama apa? Ya jamur itu kalau musim hujan. Bukan cabuk Pak ya? Bukan. Bukan Pak ya? Itu berpengaruh ke daun Pak ya? Iya, kalau daunnya rontok, bunganya yang kecil-kecil. Kecil-kecil Pak ya? Ya. Pak, sampai berkurang berapa persen ini hasil panennya kalau kondisi kayak gini Pak? Ya tinggal 40% kayaknya. 40% berarti hilangnya 60. 60. Oh lumayan Pak ya, hampir setengahnya Pak ya? Lumayan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati Hari Musik Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Maret, sejumlah relawan dari Museum Musik Indonesia melakukan aksi bersih-bersih alat musik di Museum Brawijaya, Kota Malang. Aksi bersih-bersih alat musik ini untuk menjaga koleksi alat musik di Museum Brawijaya tetap bersih dan dirawat. Belasan relawan dari Museum Musik Indonesia yang didampingi petugas pengelola Museum Brawijaya memperingati Hari Musik Nasional dengan aksi bersih-bersih alat musik koleksi Museum Brawijaya. Sebanyak 30 koleksi alat musik milik Museum Brawijaya peninggalan zaman kolonial Belanda yang disumbangkan ke TNI dibersihkan dari kotoran.
Dalam membersihkan alat musik ini tidak dilakukan sembarangan. Petugas pengelola Museum Brawijaya diajarkan cara membersihkan alat musik kuno ini dari kotoran. Kepala Museum Brawijaya Kapten ARM Sutrisno mengucapkan terima kasih kepada relawan dari Museum Musik Indonesia yang melakukan aksi bersih alat musik koleksi Museum Brawijaya. Kapten Sutrisno mengatakan bahwa koleksi alat musik milik Museum Brawijaya ini merupakan sumbangan dari Belanda kepada TNI yang pada waktu itu digunakan oleh Satuan Musik TNI. Dan alat musik tersebut disumbangkan ke Museum Brawijaya pada tahun 1977. Ini kan kebetulan koleksi kami di Museum Brawijaya ini kan ada alat musik untuk korps musiknya militer ya. Kebetulan kami kan belum tahu cara perawatan yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Saya silaturahmi pulang dinas itu ke tempatnya Museum Musik Indonesia, kemudian kita ngobrol masalah musik itu, alat musik itu, kemudian kebetulan mau ada hari musik ya, musik nasional, jadi momen itu kita ambil kita sinergi Pak, sinergi untuk dari Museum Musik mengajari kita tentang perawatan ini yang baik dan benar seperti apa gitu. Sementara Anang Maret Tribasuki, Sekretaris Museum Musik Indonesia mengatakan, aksi bersih alat musik ini merupakan salah satu bentuk peringatan Hari Musik Nasional. Ia mengatakan koleksi alat musik yang dimiliki oleh Museum Brawijaya ini merupakan buatan tahun 1800-an. Diharapkan setelah dibersihkan, nantinya alat musik koleksi Museum Brawijaya menjadi bersih dan dipajang untuk publik, juga bisa difungsikan kembali. Dari Brawijaya sini berkunjung ke tempat saya, jadi mengeluh karena ada teguran dari atasan, mengapa kok gak di rumah, gak dirawat alatnya, sedangkan ini kelihatannya begini ternyata aset mahal. Ya. Terus ketika omong-omong dan di Museum Musik Indonesia mengingat tanggal 9 ini hari musik, mungkin momen ini kita bikin seperti ini. Kita mengajarkan kepada Museum Brawijaya yang mungkin basicnya bukan musik. Ini cuma untuk pembersihan supaya barang ini terdisplay. Supaya penampilannya bagus bagaimana, nanti menyusunnya juga bagaimana. Simon Alfredo melaporkan.